Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi isyatil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa Rasul karim. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita bersyukur apapun yang hari ini mungkin tengah kita rasakan. Ayo kita belajar jadi hamba yang senantiasa bisa merasakan nikmat Allah. Jadi modal untuk bersyukur itu satu, apa? Bisa merasakan nikmat Allah. Ada enggak orang yang enggak mampu merasakan nikmat Allah? Wokeh. Anane kurang tok, ngangluh tok. Soyo ngangluh, soyo susah. Gitu kan, makanya kita belajar ngerawasakan jane diwenehi sehat jane yo nikmate pol-polan. Yang duweni rezeki semene-semene jane yo nikmate wis pol-polan dan seterusnya. Insyaallah dengan bisa merasakan nikmat nanti kita bisa bersyukur. Dengan bersyukur nanti Allah tambah nikmatnya kepada kita. Nah, itulah modal bahagia kita adalah dengan belajar merasakan nikmat Allah. Nah, baik Bapak Ibu kaum muslimin ada sedekakumullah, ini jumpa kedua kita pasca Ramadan. Kalau wingi kita sampun bahas napa? Kamis wingi. Pentingnya njaluk ngapura, pentingnya minta maaf. Dan ternyata setelah kita kaji di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jebul njaluk ngapura ki penting banget. Siji men atine tentrem. Loro demi menjaga keharmonisan, kaitannya dengan rumah tangga ya keharmonisan rumah tangga, kaitannya dengan keluarga demi menjaga silaturahim, kaitannya dengan ukhuwah Islamiyah butuh ngapura ki menggonjogo ukhuwah Islamiyah. Tapi yang ketiganya yang paling penting kita itu harus minta maaf. Kenapa? Men benjing teng akhirat mboten termasuk tiang ingkang bangkrut, supaya di akhirat besok kita tidak masuk kategori al-muflis. Nah, di sore hari ini kita akan lanjutkan. Kalau kemarin pentingnya njaluk ngapura, sekarang kita akan bahas mulyane nek kula panjenengan kagungan sifat pemaaf. Mulianya sifat pemaaf. Ya, ini masih dalam rangka pemanasan lah, karena kita masih dalam suasana Syawal. Insya Allah tinggal 3 atau mungkin 4 hari lagi Syawal itu akan segera meninggalkan kita. Ya, kita masih bahas babagan itu tadi insya Allah yang kita akan bahas hari ini apa? Mulyane nek duwe sifat pemaaf ya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin arsidakumullah, monggo kita cermati saderengipun selawat salam monggo tansah konjo dumateng uswah kita teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang istiqomah dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Ya. Nah, masuk ayatnya. Baik, kaum muslimin. Kita mulai dari sini.
Sifat pemaaf itu ternyata salah satu sifatipun Allah Ta'ala. Gusti Allah niku kan kagungan sifat banyak. Di antaranya sing kula panjenengan apal kaken teng Asmaul Husna. Sedanten asmaipun Allah itu menunjukkan sifatnya. Nah ternyata di antara sifatipun Allah niku dipun sebatakan teng surat Al-Hajj ayat 60, juga disebutkan di dalam surat Mujadilah ayat 2, juga disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 43. Sekalipun redaksinya berbeda, tapi di 3 ayat itu Allah Ta'ala menunjukkan kepada hambanya, bilih Allah niku kagungan sifat niki. Innallaha la'afuwun ghafur. Sak temene Allah niku bener-bener moho pemaaf lan moho pengampun. Jadi ada 2 sifat yang disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 60, Mujadilah ayat 2, An-Nisa ayat 43. Afuwun ghafurun. Ini kan. Afuwun itu sesungguhnya Allah itu betul-betul maha pemaaf, sesungguhnya Allah itu betul-betul maha pengampun. Apa bedanya ini? Ya, pemaaf dan pengampun itu bedanya di mana? Nah, para ulama di antaranya ada yang menjelaskan. Nek kula panjenengan hamba berbuat dosa dan salah, kok dimaafkan oleh Allah, artinya dosa dan kesalahan kita itu dihapus oleh Allah. Tapi kalau kita berbuat dosa dan salah kok diampuni oleh Allah, diampuni itu sama dengan ditutupi. Berarti dosa dan kesalahan kita ditutupi oleh Allah. Kinten-kinten kalau panjenengan milih pundi, dimaafkan berarti dihapus, diampuni berarti ditutupi. Pilih mana? Dihapus apa ditutupi? Dihapus. Nah, inilah diantara sifatipun Gusti Allah. Makanya dengan bulan Ramadan kalau wingi nggih kula panjenengan dipun kata-katai kan nyuwun, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nyuwun apa? Nyuwun apa teng dongan niku? Minta maaf. Minta maaf kepada Allah, dan Allah itu Maha Pemaaf. Baik, sekarang coba kita buktikan. Jenengan saged ngraosaken napa mboten? Nek Allah niku saestu Maha Pemaaf. Bisa merasakannya? Kinten-kinten buktine napa? Nek Gusti Allah niku kagungan sifat pemaaf. Kalau Allah itu memiliki sifat pemaaf, buktine napa coba? Halo. Bisa merasakan bahwa Allah niku pemaaf? Oke, tak tunjukkan ini contoh buktinya, contoh. Secara matematis, hitung-hitungan ini, angka. Hari ini jumlah penduduk bumi itu mendekati 8 miliar. Pinten? 8 miliar menungsa. Sing agamane Islam sekitar 1,8 sampai 2 miliar. Berarti sisane 6 miliar lebih niku kafir, ora gelem ngibadah karo Gusti Allah, ngibadahe dumateng sanesipun Allah. Sekalipun mereka kafir, ternyata tetap diwenehi rezeki, bahkan kadang rezekine lebih akeh. Ternyata mereka masih diberi sehat, mereka masih boleh tinggal di buminya Allah, mereka masih boleh bernaung di bawah langitnya Allah. Kenapa seperti itu? Sebab Allah kagungan sifat pemaaf, sehingga sekalipun menungso kafir ya diwenehi rezeki, diwenehi sehat. Bisa dipahami? Termasuk nek dihitung-hitung melih dari 1,8 sampai 2 miliar penduduk bumi sing ngakune wong Islam sing gelem salat pinten persen? Pinten persen? Konon enggak mencapai separuh. Berarti separuh lebih umat Islam niku jeneng ora gelem salat. Ning sing ora salat ya tetep diwenehi rezeki, sing ora salat ya tetep diwenehi sehat, sing ora salat ya tetep oleh manggon nang bumine Gusti Allah niki wau, boleh bernaung di bawah langitnya Allah niku wau. Sebab nopo? Sebab Allah kagungan sifat pemaaf. Sehingga sekalipun ora salat ya masih dikasih rezeki, diberi sehat, bahkan dikasih nikmat yang banyak. Termasuk dihitung melih dari separuh kurang umat Islam sing salate khusuk pinten persen? Ya lebih setitik maning kayaknya gitu.
Ning salat sing wong Islam sing salate jengkang-jengking tok, sing ora ngerti maknane rukuk napa, sujud napa, tahiyat napa, bahkan mungkin dia itu ya salat sekedar menggugurkan kewajiban, ya tetap diwenehi rezeki, tetap diwenehi sehat, masih boleh tinggal di buminya Allah dan seterusnya. Karena Allah Maha Pemaaf. Termasuk kita loh. Jangan arep hitung-hitungan, jangan kuro panjenengan iku jangan orang nanan terimane, rezeki orang nana pedote, wis diwenehi sehat, diwenehi rezeki ini, rezeki itu, nikmat ini, nikmat itu, ning syukure ya egen kurang, anane ngangluh tok dan seterusnya. Tapi Allah masih sayang kepada kita sehingga sebagian besar kesalahan dan dosa kita itu kemudian dimaafkan oleh Allah, tidak dibalas, sehingga kita itu masih diberi berbagai macam nikmat. Sebab Allah kagungan sifat nopo? Afuwun, Maha Pemaaf. Nah, belajar dari sifatipun Gusti Allah sing Maha Pemaaf niku wau, maka orang itu disebut pemaaf itu bila. Kados wong niku sing duweni sifat pemaaf sih tandane kados napa, kados pundi? Orang kok disebut pemaaf itu tandanya seperti apa sih? Nah, sekarang kita coba cermati. Ben mangke kula panjenengan saged ngukur awake kula panjenengan niku termasuk tiyang pun pemaaf napa dereng. Jebul tasih masuk kategori buteng, ceguk, gampang emosinan, gampang jengkelan gitu kan. Baik, kaum muslimin, kita coba cermati. Orang disebut memiliki sifat pemaaf bila satu ini. Hati lapang dada sekalipun disakiti, didolimi, dikecewakan, dirugikan. Atine niku legowo. Satu apa? Tanda orang yang pemaaf gimana? Hati lapang dada, sekalipun disakiti, didolimi, dikecewakan, dirugikan. Legowo. Nek digawe kalimat ucapan niku legowo sih kepripun? Ya disakiti, didolimi, esih tayang ngucap aku rapopo. Gimana? Ngucap napa? Ngucap napa? Aku rapopo. Gampang? Jenengan duwe tangga ngingu entok birang-birang saben esuk ngirim nang terase jenengan ndok. Ndoke dengan ora bunder. Aku rapopo. Jenengan duwe tangga jen duwe wit pelem nek woh dadine pol saben esuk jenengan kebagian gurung nyapu runtahe tok ora kebagian peleme. Aku rapopo. Jenengan tuku barang karo bakul jebul degawa bali mengumah bakule curang ngapusin jenengan. Aku rapopo. Kuwi jenenge wong sing pemaaf. Jenengan duwe dulur jere utang 2 wulan arep dibalekna ki 2 wulane wis ping 20 urung dibalekna. Aku rapopo. Bisa? Gimana? Aku bisa nirukna? Aku rapopo. Ya nirukna tok senuk kecil itu. Sing lakoni niku wis kabot gitu. Ibu-ibu duwe bojo jebul bojone nang ngendi-ngendi golet liyane. Aku rapopo. Kayak gitu. Ini yang disebut pemaaf. Jadi sekalipun disakiti, didolimi, dikecewakan, dirugikan, hati itu lapang dada. Bisa tadi, aku rapopo. Berat? Makanya memaafkan itu aslinya berat. 2, orang yang pemaaf itu sekalipun disakiti, didolimi, dikecewakan, dirugikan, lesane ora seneng misuh-misuh, lesane mboten nyupatani. Karena ada orang yang kayak gitu ketika disakiti, didolimi, dikecewakan niku asal wis nyupatani niku anu wis rasane wis marem. Yang sering saya contohkan Agi mlaku nang pinggir dalan, nang jejere ana paceran, ngerti-ngerti ana mobil lewat buanter banget itu. Fortuner wus nglewati coberane nyipreti klambine jenengan padahal ki klambi badan anu utang maning gitu kan. Jajal rasane kepripun? Bales napa mboten?
Arep bales nembe njot arep njot watu arep dibuandem kayak mobil sing lewat jebul wong Fortuner mlayune banter banget. Ya wis sing penting nyupatane. Oh, jancuk gitu. Angger wong Surabaya itu ngomongnya jancuk gitu. Angger wong Surabaya niku cok ngalokne napa jangkrik gitu kan. Napa? Jangkrik. Ning angger wong Semampir, wong Banjar jangkrik kayane keciliken gitu kan. Dadine kurang gede. Oh, kucing gitu kan. Kucing be urung marem, kadang kucing urung marem napa? Wedhus gitu kan. Wedhus kurang gede maning napa? Gudel. Berarti kita belum pemaaf. Kalau lesannya masih suka memaki, masih nyupatani. Jadi orang yang pemaaf itu disakiti, ditolimi, dikecewakan, dirugikan. Aku rapopo, lesane ora nyupatani. Yang ketiga, orang yang pemaaf itu tidak ada dendam di dalam hati. Jadi begini Bapak Ibu. Orang disakiti, didolimi, dikecewakan, dirugikan, tidak bales itu belum tentu bahwa orang itu pemaaf. Jangan-jangan ngene orang bales niku sebab nopo? Sebab ora wani, sebab orang duwe kuasa. Coba nih, jenengan pegawai golongan 2. Disakiti, didolimi karo kepala dinas. Wani bales napa mboten? Wani bales napa mboten? Ora, tapi nang jero ati kepripun? Ngemben angger pensiun kayak wong gitu kan. Jenengan guru yang mendolimi, menyakiti itu kepala sekolah, nggak berani balas, tapi kemudian di dalam hatinya itu kemudian menyimpan dendam. Ngemben angger wis ora dadi kepala sekolah maning. Berarti orang yang seperti itu juga belum disebut pemaaf karena masih ada dendam di dalam hati. Nah, yang paling berat itu nomor 4. Orang yang pemaaf itu bisa berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti, mendolimi, mengecewakan dan merugikannya. Kados sifate Gusti Allah niku wau lho. Menungso wis diciptake dening Allah niku ken sami ngibadah dumateng Allah. Malah wis diwenehi rezeki, diwenehi sehat, ngibadahe karo Nyi Roro Kidul, ngibadahe nang Gunung Senandil, njaluk tulunge karo penguasa gunung, njaluk tulunge karo penguasa sungai dan seterusnya. Ning Allah masih memberi kepadanya berbagai macam nikmat, orang nana pedote diparingi sehat, diparingi rezeki dan seterusnya. Maka orang yang pemaaf juga seperti itu, sekalipun disakiti, didolimi, dikecewakan, dirugikan, dia masih bisa berbuat baik kepada orang yang telah menyakitinya. Masya Allah. Bot napa mboten? Aku rapopo. Abot napa mboten? Jika ukurannya seperti itu, oh jane asline memaafkan itu perkara yang amat berat. Nyuwun ngapunten niki. Mulane kadang angger nang wulan Sawal awal, ana wong dijaluki ngapura kok langsung jawab, "Wis, Rika urung jaluk ngapura, wis tok ngapurani." Apikan teman gitu kan. Bahkan kadang kula nang ati itu jane pret loh. Napa? Kenapa? Kalau orang yang minta maaf itu betul-betul orang yang pernah menyakiti kita, merugikan kita, mengecewakan kita, kayaknya nggak mudah bagi kita itu untuk kemudian langsung begitu saja mengatakan, Rika urung jaluk ngapura, wis tok ngapura nih. Coba orang itu mungkin pernah menyakiti badan kita sehingga kita terluka. Coba kalau orang itu orang yang pernah menjatuhkan harga diri kita, kita itu dituduh-tuduh sehingga kemudian harga diri kita itu jatuh di Semampir ini. Orang itu ternyata telah menuduh kita sehingga kita kehilangan pekerjaan. Orang itu telah mengakibatkan kita itu mungkin bisnis kita bangkrut, keluarga kita itu celaka dan seterusnya. Kayaknya kalau dia datang kepada kita tiba-tiba konjaluk ngapura, tidak mudah bagi kita untuk langsung memaafkan. Kados niku napa mboten? Kados niku napa mboten? Luka di badan sebulan 2 bulan mungkin bisa mengering dan sembuh. Tapi kalau luka di dalam hati, kadang 5 tahun besi urung mari. Kadang 10 tahun sih belum bisa melupakan. Kadang bahkan ngantek mati urung bisa ngapurani. Karena memang memaafkan itu berat. Kenapa berat? Kok ngapurani kok abot? Anu kabaripun? Siji, sebab pemaaf niku sifate Gusti Allah.
Lah kula panjenengan niku gur menungsa sing kathah kelemahan dan kekurangannya. Lah kok kula panjenengan ken niru, ken noladani sifate Gusti Allah niku ya jane ya perkara sing abot banget. Kados niku napa mboten? Satu itu, dua, tabiat dasar manusia niku aslinya senenge bales. Makanya kalau nek opo-opo kok suruh langsung dimaafkan kuwi aslinya niku abot. Tidak buruk, suka membalas itu tidak buruk. Maksudnya begini, kalau kita kok mendapatkan perlakuan baik dari seseorang, pasti kita kepengen balas kebaikan. Wis rumusnya kan kados niku. Jenengan duwe dulur, kok gelem ngendong tengene jenengan, mesti jenengan duwe kerentek. Lah ngemben aku tok dolan menganah paha. Sekalipun umai adoh, sekalipun harus meluangkan waktu, meluangkan tenaga, bahkan mungkin harus mengeluarkan biaya tidak sedikit. Kenapa? Dia mau berkunjung ke rumah saya pun akan berkunjung ke rumahnya. Ini tabiat manusia seperti itu. Jenengan duwe dulur kok seneng aweh hadiah, datang membawa oleh-oleh. Mesti gimana? Jenengan juga punya kerentek, mengko bali ya tok wae oleh-oleh. Manusia seperti itu, diperlakukan baik, pengennya yang balas baik. Nggih kosok wang sule, jenengan kok diperlakukan jahat, ya urung marem anggar urung balas jahat. Ini apa betul? Jenengan dibandem krikil sejempol, urung marem anggar urung balas krikil sejentik napa watu sekepel. Krikil sejentik napa watu sekepel? Ya urung marem anggar urung balas watu sekepel. Makanya kalau kita itu disuruh memaafkan, aslinya niku abot. Kenapa? Bertentangan dengan tabiat dasar manusia yang suka membalas. Ini yang kedua. Makanya memaafkan itu berat. Ya. Saya tuh jadi teringat itu dengan baginda Nabi SAW. Sekalipun beliau itu orang yang sangat pemaaf ya. Tapi ada satu orang yang kayaknya tidak mudah dimaafkan oleh Nabi. Namanya siapa? Jahsi. Jahsi ini seorang budak yang pernah dikongkon sama Hindun. Hindun itu memberikan sayembara. Siapa yang bisa membunuh Ja'far, pamannya Nabi SAW, maka akan aku beri hadiah. Masya Allah, ternyata orang yang kemudian menyambut tawaran Hindun itu siapa? Jahsi ini. Dengan tombaknya, Ja'far paman Nabi itu kemudian ditombak perutnya, dibelah dadanya, hatinya diambil, kemudian dikunyah-kunyah oleh Hindun. Ini kematian yang sangat tragis menimpa paman Nabi SAW. Sampai akhirnya di kelak kemudian hari, orang yang menusuk menombak pamannya Nabi itu kemudian masuk Islam. Dan kemudian dia itu datang menghadap Nabi. Ya sudah Nabi, ya wis tak ngapuran ini. Wis lah, aja cepak-cepak aku weruh rika ki jane-jane nu sebelepol gitu kan. Karena tadi telah membunuh pamannya dengan cara yang sangat keji. Itu Nabi. Nah kalau kita kok seperti itu, ada orang yang mungkin pernah menyakiti kita, mendolimi kita, merugikan kita, mengecewakan kita, tahu-tahu kok datang jaluk ngapura. Kayaknya nggak mudah bagi kita untuk kemudian rika urung jaluk ngapura, wis tok ngapura nih. Alah abot tepol. Bahkan kadang ngono jaluk ngapura gur lewat WhatsApp maning, gitu kan? WhatsApp anu WhatsApp forwardan gitu kan? Anu kiriman pesene kancane dikirimaken maning maring jenengan. Lagi jaluk ngapura ning anu gur copy paste tok lah ora sudi tok ngapurane. Kan seperti itu manusia. Karena bertentangan dengan tabiat dasar manusia yang aslinya gimana? Suka membalas. Makanya ngapurane niku jane abot. Tidak sedikit orang itu berat untuk memaafkan. Kenapa? Khawatir mbok dengan mudah memaafkan itu nanti jatuh wibawanya, jatuh kemuliaannya. Sehingga tidak sedikit di antara orang yang jadi pejabat, mungkin jadi pimpinan. Kenapa? Ketika anak buahnya salah, dia emosi, dia marah. Dia kemudian memberi sanksi, memberi hukuman, memberi surat peringatan dan seterusnya. Karena ingin menunjukkan kewibawaannya, ingin menunjukkan kekuasaannya, ingin menunjukkan kemuliaannya. Orang itu khawatir kalau mudah memaafkan nanti mbok dianggap lemah dan kemudian diremehkan. Inilah yang kadang membuat orang itu berat memaafkan. Aku wong lanang ya kon ngapurani wong wadon ora sudi ya. Mesti ntrunyak, mesti aku dianggap lemah, aku diremehkan. Jebul sing wadon yen padha bae. Aku wong wadon apa-apa kon ngalah njaluk ngapura, ora sudi ya. Tok napa mboten? Tok napa mboten? Wis bathuk banget iki sing lanang ya wonge atos, sing wadon rengkel. Wah wis jodoh tumbuh ketemu
tutup, wis mantep banget. Inilah Bapak Ibu, kita garis bawahi, oh ternyata pemaaf itu perkara yang berat. Tadi ya, tandane wong pemaaf kepripun? Disakiti, didolimi, dikecewakan, dirugikan, aku rapopo. Lesane orang nyupatani, tidak ada dendam di dalam hati, bahkan bisa berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti dan menzalimi. Dari situ, kaum muslimin arsyadakumullah, mari kita coba bahas. Wajibkah kita memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang pernah menyakiti kita? Pertanyaannya itu. Kinten-kinten wajib napa mboten? Jane kula panjenengan niku wajib ngapurani dumateng tiyang sing pernah menyakiti dan mengecewakan enggak? Wajib? Wajib? Berarti enggak orang ngapurani dosa? Oke, kita bahas. Begini, Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah. Kalau kita kaji di dalam surat Asy-Syura ayat 40, wonten ayat menika Allah Taala ngendika mangkaten, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Oh, jane asline bales niku oleh asal setimpal. Makanya di dalam hukum Islam itu berlaku yang namanya kisos. Kisos ini apa? Orang yang mematahkan tangan orang, hukumannya dipatahkan tangannya. Orang yang membutakan mata orang, hukumannya dibutakan matanya. Orang kok menghilangkan nyawa orang lain, maka hukumannya juga hukuman mati. Di dalam Islam seperti itu. Mulanya kadang kita itu mungkin suka mendengar kabar berita itu. Ada TKI jadi sopir kerja di Arab, nabrak orang sampai meninggal. Hukumannya apa? Mati, nyawa bayar nyawa. Itu dalam Islam seperti itu. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Gitu ya. Cuma ada cumanya nih. Kelanjutan ayatnya nih. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Sinten tiange kok gelem memaafkan, sinten tiange kok gelem berbuat bajik, sekalipun disakiti, dikecewakan, dirugikan, didolimi, ternyata dia memaafkannya, dia justru berbuat bajik. Fa ajruhu 'alallah, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Oh, berarti memaafkan tidak wajib, tapi memaafkan itu adalah sifat yang sangat mulia. Pripun? Sangat mulia. Maka tadi, misalnya tadi kembali kepada tadi, ada TKI yang ternyata nabrak orang di Arab sana kemudian dituntut hukuman mati gara-gara dia menghilangkan nyawa orang. Tapi keluarga orang yang meninggal itu kemudian memaafkan, lah ya wong anu kecelakaan ya kepriwe maning sih ya wis ora apa-apa lah tak maafakan. Orang itu tidak jadi dihukum mati karena keluarganya memaafkan, berbuat bajik kepadanya. Lah keluarganya oleh nopo? Dia mendapatkan pahala kemuliaan di sisi Allah karena dia telah terzalimi, tersakiti, tapi ternyata mau memaafkan dan berbuat bajik. Kula panjenengan nggih sami, jenengan dilarani, disakiti, ternyata orang bales, jenengan legowo, jenengan tidak ada dendam bahkan berbuat bajik kepadanya, maka jenengan badhe pikantuk kemuliaan di sisi Allah. Mulia, Allah janjikan kemuliaan kepada kita. Nah sekarang kita bahas nopo kemuliaane nek kula panjenengan kersa memaafkan kesalahan orang sekalipun tidak wajib, kok gelem memaafkan, apa sih kemuliaan yang akan kita dapat? Baik, kita bahas satu persatu. Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin arsyadakumullah. Yang pertama ini, sifat pemaaf itu ternyata tanda khususnya orang yang bertakwa. Sekarang saya tanya dulu, kinten-kinten jenengan pengen boten kegolong tiang ingkang bertakwa? Pengen apa boten? Harus, karena yang dijanjikan surga oleh Allah itu ternyata orang yang bertakwa. Cuma orang yang bertakwa itu duweni tanda khusus. Tanda khususnya wong bertakwa niku napa? Bisa memaafkan kesalahan orang. Orang yang bertakwa itu duweni sifat pemaaf. Kados ingkang dipun ngendikaaken dening Allah teng surat Ali Imran ayat 134.
Di ayat 133 Allah Ta'ala ngendikaken, Allah pun nyiapke surga, surga sing luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Bertakwa niku sing kados pundi? Di ayat 134-nya Allah Ta'ala ngendikaken, di antara sifat orang yang bertakwa itu wal kadiminal ghaido. Orang yang bertakwa itu orang yang bisa menahan amarah. Wal afina anin nas. Orang yang bertakwa itu orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ini karakter khasnya orang bertakwa. Makanya kita coba muhasabah, evaluasi. Kalau panjenengan pun mlebet teng wulan Syawal, wis digembleng sewulan teng Ramadan niku nindakake ibadah puasa. Puasa niku mestinya la'allakum tattaqun, ben kula panjenengan dadi wong takwa. Lah kira-kira Ramadan kemarin, puasa kita kemarin itu sukses atau tidak? Nah hari ini kita bisa ngukur, ya jajal, kita evaluasi, kita muhasabah, kita mawas diri. Kita sudah menjadi orang yang bisa mengendalikan emosi atau belum? Kita sudah menjadi orang yang pemaaf atau belum? Angger jenengan egen buteng, jenengan kok ternyata ceguk, ngertos buteng ceguk, gampang jengkelan, ya jangan-jangan puasa kita kemarin itu gagal gitu kan, karena belum ada tanda ketakwaan di dalam diri kita. Kita kok ternyata masih suka mendendam, membenci kepada orang yang menyakiti. Jangan-jangan puasa kita gagal karena belum ada tanda takwa di dalam diri kita. Karena ciri khasnya wong bertakwa niku nopo? Pemaaf. Coba kalau kita berbicara tentang orang yang bertakwa, orang yang paling bertakwa di hadapan Allah sih sinten? Siapa? Orang yang paling bertakwa di hadapan Allah sih sinten? Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Maka karakter beliau juga seperti itu. Beliau itu orang yang paling pintar menahan amarah. Beliau itu orang yang paling pintar memaafkan kesalahan orang. Kecuali tadi ya jahsi itu dalam tanda kutip karena kejinya luar biasa, jahatnya luar biasa. Itu saja beliau sudah memaafkan, cuma ya sebel weruh gitulah. Gitu kan. Kudu sepermirsani dumateng tiang niku wau. Tapi kalau secara umum masalah nih, ada satu kisah mungkin pernah saya ceritakan. Di awal-awal dakwah Nabi, umat Islam kan jumlahnya masih sedikit. Pengikut beliau itu juga orang-orang lemah. Sehingga orang kafir Quraisy niku jahate pol dumateng Nabi lan dumateng umat Islam. Sehingga mereka ditekan, diintimidasi, kadang disiksa, kadang mungkin dipersekusi dan seterusnya. Sampai sekelas Ummu Jamil, itu kan jane bibinya Nabi sendiri. Begitu Nabi SAW niku badhe medal saking dalemipun, wis disiapaken riri, dipasangi nang dalan men Nabi niku kecocok. Ada juga orang kafir Quraisy yang kalau Nabi itu sedang ibadah teng Ka'bah terus nyembelih onta waduke niku digawat disukna nang gegere Nabi, kemudian disobek sehingga kemudian kotorannya itu mambrah-mambrah teng agamanipun Nabi SAW. Ada juga orang kafir Quraisy yang jahat banget. Saben Nabi niku badhe tindak teng Ka'bah mesti angger lewat didoni. Jahat banget wong kafir Quraisy. Suatu saat Nabi SAW niku tindak teng Ka'bah. Dingaren biasane teng panggenan niku jan mesti ana wong sing ngidoni coh. Ki prei. Mungkin tanggal abang apa ya dia gitu. Sehingga sepulang dari Ka'bah itu Nabi itu kemudian terheran-heran, tanya kepada para sahabat, aku biasanya nek lewat nang pengkol kae iki ana wong sing ngidoni, iki kok dingaren dina iki kok prei ora ana sing ngidoni, jajal dikahanaken kowe wong anu kenang apa. Tahu-tahu dengar kabar bahwa orang yang biasa meludahin beliau itu lagi sakit. Jajal nek jenengan arep ngaji mang Alkomar nang tikungan didoni wong, coh lewat maning didoni maning, coh lewat maning didoni maning, coh. Krungu kabar sing biasa ngidoni jenengan ki anu agim priyang. Jenengan ngendika napa? Ngendika napa? Syukur. Alhamdulillah. Kados niku? Wah berarti jenengan wong soleh-solehah. Dikir sih syukur alhamdulillah gitu kan berarti dikir gitu kan berarti wong soleh angger aku kan ora aku tuh sing ngerti sing biasa ngidoni kok agem priang modar gitu kan naik kula kados niku nek kula jenengan wong soleh sih syukur alhamdulillah berarti dikir gitu kan seperti itu. Nabi tidak begitu tahu bahwa orang yang biasa meludahi Nabi itu ternyata lagi dalam keadaan sakit, malah beliau itu pertama orang yang menjenguk orang itu.
Lagi meriang langsung ditiliki. Lah wong kowe sing biasa ngidoni raine abang ireng saking isine. Alah ya Rasulullah Muhammad jan laki jenengan pancen mulia banget pun lah. Sekseni dinten iki kula niku ngakoni nek jenengan niku Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang ini masuk Islam kaum muslimin. Kenapa? Karena Nabi ternyata sosok yang sangat pemaaf. Nah kalau bisa niku kula panjenengan kados niku, dados tiyang niku nggih sing niku wau enteng ngapurani dumateng tiyang sanes, disakiti dikecewakan aku rapopo. Ya ora terus nyupatani, tidak ada dendam di dalam hati. Bahkan wong sing nglarani kowe mau malah mriyang butuh, wis rika butuh apa mriyang ya ditiliki. Masya Allah, ini baru orang yang bertakwa. Siap jadi pemaaf? Lah ya sedidik-sedidik lah gitu kan. Nah insya Allah ya temenanan kok kayaknya anu abot gitu loh seperti itu. Sedidik-sedidik latihan gitu kan. Ini yang pertama. Jadi orang pemaaf itu, sifat pemaaf itu tanda khususnya orang yang bertakwa. Dua, Nabi niku janji akan nek kula panjenengan dados tiyang kok pemaaf justru akan ditambah wibawa, ditambah kemuliaannya. Padahal tadi salah satu faktor yang membuat orang itu kok berat memaafkan itu apa? Orang itu berat memaafkan karena khawatir nek apa-apa dimaafkan, apa-apa di ngapurani, anak buah salah dimaafkan, anak buah salah di ngapurani. Mbok kita hilang wibawa, hilang kemuliaannya. Mbok kita diremehkan, mbok kita dianggap lemah. Ternyata Nabi SAW itu justru berani bersumpah. Sumpahnya kepripun? Ngaten. Nabi niku ngendika, salasun uksimu alaihinna, ada 3 perkara yang mana aku bersumpah tentangnya. 1, mana qasat malun min sedekah. 2, wa mazadallahu abdan bi'afin ila izan. 3, wa man tawaddu'a lillah rafa'ahullah. Ada 3 perkara yang mana Nabi SAW itu bersumpah akan kebenarannya. Kenapa Nabi SAW kok tidak bersumpah? Karena 3 perkara ini yang kalau menurut logika akal manusia, niku jane niku mboten nyambung. Coba poin pertama, Nabi niku sumpah, mana qasat malun min sedekah. Ini enggak logis ini. Harta tidak akan kurang dengan sedekah. Secara logika matematika itu enggak nyambung. Coba nek hitungan matematis, jenengan artone 1 juta kok diinfakaken 1.000. Kurang napa mboten? Kurang napa mboten secara matematika kurang atau tidak? Kurang. Tapi Nabi bersumpah, mana qasat malun min sedekah. Harta enggak akan kurang dengan sedekah. 2 tadi, kita itu menganggap nek apa-apa diapurani, apa-apa dimaafkan. Lah ya mengko wong malah ngelunjak. Kita dianggap lemah, kita diremehkan, kita hilang wibawa dan kemuliaannya. Nabi justru bersumpah, wa mazadallahu abdan bi'afin ila izan. Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba yang memberi maaf kecuali akan ditambah wibawa dan kemuliaannya. Termasuk yang ketiga, wa man tawaddu'a lillah rafa'ahullah. Sinten tiange tawaduk, siapa kok kemudian berendah hati, justru Allah niku badhe ngangkat derajate tiyang niku mau. Sementara kita hidup di suatu zaman di mana orang itu apa? Senenge memamerkan kekayaan, senenge memamerkan kedigdayaan, senenge memamerkan kekuasaan, memamerkan mungkin kepinteran, sehingga pada hari ini kadang rendah hati sesuatu yang dikhawatirkan mungkin akan menjatuhkan harga diri kita. Nabi justru malah bersumpah, sinten tiange kok andap asor lembah manah, justru badhe didunjung derajate. Ada 3 perkara, salah satunya ini. Orang yang pemaaf akan ditambah wibawa dan kemuliaannya. Milon jenengan mboten sahawatir. Istri berbuat salah, jenengan sebagai suami memaafkan, enggak usah khawatir jenengan kehilangan wibawa dan kemuliaan. Justru orang yang seperti itu akan lebih wibawa dalam pandangan istrinya. Jenengan jadi pimpinan, anak buah berbuat salah kok dimaafkan, enggak usah khawatir jenengan kehilangan wibawa kemuliaan. Bahkan orang yang mau memaafkan kesalahan anak buah, orang yang seperti itu akan lebih wibawa mulia dalam pandangan anak buahnya. Niki sing dijanjiaken dening Nabi SAW. Ini yang kedua. Yang ketiga, pemaaf itu ternyata sifat yang bisa mengantarkan kita ke surga. Masya Allah. Sekalipun ibadah kita itu mungkin enggak mempeng-mempeng amat.
Ada satu hadis nih, baginda Nabi SAW ketika mengatakan, nada munadin yaumal qiyamati, benjing teng dinten kiamat niku badhe enten woro-woro, ada pengumuman, ada yang menyeru ketika kita dikumpulkan di mahsyar. Napa woro-worone? Woro-worone niku celuk-celuk. Ainal afuna anin nas, mana nih orang yang suka memaafkan kesalahan orang? Dipanggil orang yang memiliki sifat pemaaf. Kenapa? Halumu ila rabbikum, pergilah menuju Tuhanmu. Wahudu ujurakum, ambillah pahalamu. Bahkan kemudian dijanjikan wa haqqun ala kulli imri'in muslim idzal afa ayadkhulal jannah. Hak bagi seorang muslim yang mau memaafkan, hak baginya untuk masuk surga. Masya Allah. Mlebu surga kan perkara berat ini. Kita itu nggak tahu nih jaminan kita. Surga ada 8 pintu. Masing-masing pintu niku pun ditetepke sinten sing badhe mlebet teng pintu niku. Mangkana min ahli sholati du'iya min babis sholat. Sinten tiange ahli sholat benjing dipanggil dari pintu sholat. Mangkana min ahli siam du'iya min babi royan. Siapa yang termasuk ahli puasa besok akan dipanggil dari pintu arroyan. Mangkana min ahli sodakoti du'iya min babi sodakoh. Sinten tiange sing ahli sodakoh besok juga akan dipanggil dari pintu sodakoh. Mungkin ada di antara kita ada yang sebenarnya cemas, khawatir. Lanyong mbok udu ahli sholat, udu ahli puasa, udu ahli sodako si kepriwe, ngemben si aku mlebu surga carane kepripun. Gak usah khawatir, jadilah orang yang pemaaf. Karena ternyata tadi wahakun ala kulli imri'in muslim idzal afa ayadkhulal jannah. Hak bagi seorang muslim yang mau memaafkan, hak baginya untuk masuk surga. Sekalipun amal ibadahnya itu ringan. Dari situ kita simpulkan, Bapak Ibu kaum muslimin, 2 pertemuan ini kita simpulkan. Maka kalau boleh kami katakan, sing jenengeng jaluk ngapura, minta maaf itu kebutuhan. Memaafkan itu kemuliaan. Kepripun? Minta maaf adalah kebutuhan, memaafkan adalah kemuliaan. Milo, sekalipun Syawal sudah lewat, ayo tetap kita menjadi orang yang rendah hati, mengaku salah dan minta maaf. Ayo kita tetap menjadi orang yang lapang dada untuk memaafkan. Insya Allah hidup ini akan jadi indah. Mau? Kerso? Siap? Insya Allah. Makatan kaum muslimin harusnya kaji kita di kesempatan sore hari ini masih mengayu bagio dengan kehadiran bulan Syawal, dan kayaknya tinggal 2-3 hari lagi nih bulan Syawal akan segera meninggalkan kita. Tapi kita berharap bekas-bekas Ramadane mboten ilang. Napa sih bekasnya Ramadan sih napa? Bekasnya Ramadan sih napa? Ya tetap esih maos Quran sekalipun sudah masuk bulan Dzulqa'dah, esih tetap tahajud sekalipun pun mlebet bulan Dzulqa'dah. Kita masih juga mungkin melakukan puasa sunnah dan seterusnya, dan tetap memiliki jiwa tadi, pemaaf dan suka minta maaf. Insya Allah ini tanda keberhasilan Ramadan kita. Makatan kaum muslimin harusnya bahwa ada yang mau ditanyakan saderenge kawula punggasi, kawula sumanggaken. Jam 17:08. Cukup? Cukup lagi? Takon mbok salah malah jadi nambah itu samaning gitu kan. Oke, kaum muslimin, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Bagi yang mungkin sedang menunaikan puasa, jangan lupa doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara kita yang ada di Turki, saudara-saudara kita yang ada di berbagai tempat, supaya mereka senantiasa dilindungi oleh Allah dan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Doakan juga kepada saudara-saudara kita yang mungkin hari ini sedang diuji sakit sehingga tidak berangkat ngaji, semoga mereka segera disembuhkan sakitnya, dipulihkan kesehatannya. Doakan juga mungkin saudara kita yang hari ini ada yang sempit rezekinya, dongake men lapang rezekinya, sehingga insya Allah apapun doa yang kita tujukan kepada saudara kita, nanti kita pun akan mendapatkan doa yang sama dari malaikat insya Allah. Makatan saking kawula billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.